Oh, Rabashanar. Ayo berdoa dalam bahasa roh. Yang sudah bisa bahasa roh, berbahasa roh. Saudara, mari ucapkan syukur. Jangan diam, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar ucapan syukurmu membuka banyak pintu hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan yang akan segera terjadi. Terima kasih untuk kelepasan yang akan terjadi. Terima kasih untuk jawaban doa bulan November ini. Aku impartasikan kekuatan doa, mengalami kuasa doa selama bulan November ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Aku berkati November menjadi bulan kesukaanmu Tuhan. Menjadi bulan perjumpaan kami dengan Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk mujizat dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua katakan amen. Ayo sekali lagi katakan amen. Amin, amin, amin artinya setuju dengan Tuhan. Bisa gak hari ini kita setuju dengan Tuhan apa yang Dia akan kerjakan buat kita? Wow, oke, have your seat, duduk. Mau ambil teh boleh di rumah, mau sambil santai, mau di mobil sambil dengerin asal gak ketiduran ya. Dan yuk kita dengar firman Tuhan, tuntunan Tuhan buat November ini. Ya, kita masih ada dalam tahun paradigma yang baru untuk berkembang. The new paradigm for expansion. Dan kita percaya bahwa ini sudah bulan ke-11. Tetap percaya bahwa janji Tuhan kamu dan setiap keluargamu bisa berkembang. Amin. Kalau masih percaya katakan amin. Dan saya percaya inilah kita sampai di bulan yang ke-11. Sebelum kita akhiri, bahwa kita sedang berbicara mengenai kerajaan Allah. Ekspansi tidak bisa dilepaskan dari kerajaan Allah. Dan kita akan bicara bulan ini bahwa kerajaan Allah gak bisa dilepaskan dari dampak, dari impact, dari rasa yang dirasakan orang di sekitarnya. Itulah yang akan kami sampaikan selama bulan November ini. Sebelum saya mulai, ada satu cuplikan video yang sudah lama yang saudara lihat mengenai Soekarno dan Hatta, presiden pertama dan wakil presiden pertama, mendeklarasikan kedaulatan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Saya tahu sudah sering lihat, tapi kita lihat lagi dan kita saksikan dengan seksama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Wow, what a clip. Kita jadi ingat 17 Agustusan ya kan. Tetapi kalau saudara lihat klip itu tadi, bahwa itulah sebetulnya mulainya disebut dengan Republik Indonesia lahir. Kerajaan atau kingdom, kedaulatan Republik Indonesia dimulai di situ. Dimulai dari Soekarno-Hatta mendapatkan ide atau desakan bahkan dari para pemuda. Mereka bilang ini saat yang tepat. Di tengah vakum antara Jepang dan Belanda yang belum jelas, Jepang menyerah, tapi Belanda belum kembali. Dan disitulah mereka harus mendeklarkan mengenai negara merdeka. Jadi mereka terima ide itu sama-sama sampai dipaksa, sampai diculik. Waktu itu untuk mendeklarasikan, akhirnya mereka memberanikan diri. 17 Agustus 45 jam 10 pagi mereka memproklamasikan, mendeklar, mengatakan sesuatu yang luar biasa yang kita tadi sudah dengar, dikatakan bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka menyatakan, we declare hari ini kami bangsa merdeka. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan diselenggarakan dengan cara seksama, tempo yang sesingkat-singkatnya. Akan terjadi pemindahan dominion, pemindahan kekuasaan yang harus terjadi sesingkat-singkatnya. Dan diberi tanggal Jakarta 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, pertanyaannya apakah setelah deklarasi itu
sebagai negara yang merdeka, Indonesia langsung berdampak. Langsung jadi negara merdeka, maju, berhasil. Enggak, kata masih negara miskin. Negara yang gak punya pemerintah waktu itu. Negara yang bahkan gak punya kantor, gak punya istana. Negara yang benar-benar baru, embrio negara Indonesia. Tapi itu penting sekali. Tanpa adanya orang-orang yang berani mendeklarkan ini adalah negara merdeka, maka boro-boro mimpi negara berdampak. Boro-boro mimpi bahwa Indonesia sekarang menjadi negara yang diperhitungkan di dunia. Menjadi negara G20, menjadi negara yang akan bahkan diperhitungkan akan menjadi sama seperti US, seperti China di tahun 2035. Siapa yang pernah menyangka bahwa impact Indonesia akan sebegitu besar? 17 Agustus 45, tentunya impact itu belum ada. Apakah tidak ada halangan? Ada. Setelah merdeka pun Belanda mau ambil lagi. Begitu banyak kegerakan-kegerakan teroris, kegerakan-kegerakan yang memecahkan bangsa Indonesia, kegerakan yang ingin menurunkan kemerdekaan itu. Banyak cara untuk berusaha untuk menjadikan negara ini tidak merdeka. Makanya mereka harus diingatkan. Ingat, setiap 17 Agustus mulai 46, 47 sampai 2022 kemarin, setiap 17 Agustus kita diingatkan mengenai deklarasi. Kita declare lagi yang dulu tahun 45, kita declare dan terus diingatkan bahwa negara ini benar negara merdeka. Negara ini punya dominion atau kekuasaan, tetapi negara ini juga akan berdampak. Dan Indonesia akan menjadi kuat lagi, dikatakan Indonesia menjadi luar biasa, menjadi negara yang merdeka. Berikan tepuk tangan buat Indonesia, haleluya. Dan hari ini saya berikan judul Dominion Impact. Berkuasa untuk membuat dampak. Dan ini saya percaya bahwa negara yang berkuasa, yang berdaulat, percuma kalau nggak ada dampaknya. Cuma status tapi tidak ada impactnya. Cerita dari Matius 16 ayat 13 sampai ke 20. Kita baca sama-sama, ada di screen, kita baca sama-sama yuk. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan kamu Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan, access key, kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, saya percaya inilah yang akan saya sampaikan hari ini. Ada steps, ada langkah-langkah kita menjadi nggak hanya kerajaan yang punya kuasa, tapi kerajaan yang berdampak. Bukan hanya status anak Tuhan, bukan status sebagai orang Kristen, tapi kita akan berdampak. Amin. Kita akan ambil dari terjemahan The Message apa yang disampaikan dalam ayat-ayat yang kita baca barusan tadi. Matius 16 ayat 17. Kita sekarang lihat The Message version. Di screen ada. Jesus came back and say, God bless you Simon. Yesus kembali berkata, Tuhan berkati kamu Simon, son of Jonah. You didn't get that answer out of books or from teachers. Kamu dapat jawaban ini bukan dari buku atau dari guru. Jawaban tadi, engkaulah Mesias itu kan ya. My Father in heaven, Bapakku di sorga, God himself, Tuhan sendiri, let you in on the secret of who I really am. Jadi Bapakku sendiri yang memberikan rahasia. Rahasia proses. Rahasia itu cuma buat orang-orang terdekat. Rahasia itu dibisikkan dengan keintiman oleh Bapakku. Ada hubungan di situ. My Father in heaven,
God Himself yang mengizinkan kamu mengetahui rahasia ini mengenai aku. Ada 3 steps untuk kita impact. Yang pertama, kita nggak akan bisa impact kalau kita belum receive. Semua bilang receive atau menerima. Menerima apa? Menerima God revelation. Dan saya percaya orang-orang di dunia sedang mencari sesuatu, ingin menerima wangsit, makanya kenapa orang bertapa, kenapa orang puasa, mediasi, segala macam, meditasi maksud saya, supaya mereka mendapat hikmat. Banyak orang ingin menerima sesuatu. Ingat, kamu gak bisa beri kalau kamu belum terima. Tapi saya percaya di sinilah, maka Tuhan waktu itu begitu bersuka cita atas sesuatu yang didapat oleh Petrus. Maka waktu Petrus mengatakan, menurut kamu siapakah aku ini? Karena banyak orang yang salah sangka mengenai who is Jesus. Ada yang bilang Elia, Yeremia, dan segala macamnya. Tapi waktu Petrus bilang, kamu Mesias, anak Allah yang hidup. Dibilang, bingo, that's it, that's the answer, kata Tuhan. Dan jawaban ini, jawaban yang begitu menyenangkan Yesus didapat karena ada hubungan Bapakku sendiri, reveal the secret. Membuat rahasia itu. Dan saya percaya inilah langkah kita sebelum kita membuat impact. We need to receive God revelation. Kita harus menerima pewahyuan daripada Tuhan. Bagaimana? Kita ambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 14. Keadaan pada waktu itu adalah begitu mengerikan. Bagaimana tidak ada hujan, tidak ada berkat. Ayat 13 berkata, bila mana aku menutup langit, tidak ada hujan. Bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi. Dan bila mana aku meluaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini kayak 2022, 2023 banget ya. Kayaknya ada ekonomi gelap lah, penyakit sampar lah, penyakit inilah. Ya. Dan tapi di situ Tuhan bilang, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan yang jahat. Maka, inilah kunci, aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Dikatakan, I'm hearing from heaven, bahasa aslinya. Aku mendengar dari sorga. Dan aku menjawab, mereka menerima jawaban Tuhan. They receive the answer from Jesus. Dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, saya percaya untuk kita bisa menerima Tuhan. Lewat ayat ini Tuhan ajarkan 3H. Yang pertama, kita harus merendahkan diri. Kita harus humility. Ingat, untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Yuk, jangan sombong generasi. Jangan sombong. Hari-hari ini kalau sudah ada proses sebetulnya supaya sombong-sombong kita ini dipatahkan. Boleh kita punya keberhasilan, tapi jangan sombong. Tuhan bilang, umatku atas namaku disebut, merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajahku. Selain kalian harus merendahkan diri, flat dengan Tuhan, melemparkan mahkota, menyembah Tuhan dengan segenap hati, menjadi nol di hadapan Tuhan, menyangkal diri dan pikul salib. Tapi kita juga harus lapar dan haus. Dikatakan yang mencari wajahku, yang berdoa dan mencari wajahku, kita harus punya hungerness. Yang kedua, kamu harus punya hungerness, kelaparan. Untuk menerima sesuatu, untuk menerima dari sorga, kita harus humility, tapi kita juga harus punya rasa lapar dan haus. Tanpa kita lapar dan haus akan firman-Nya, tanpa baca firman Tuhan siang dan malam, tanpa kita saat teduh, tanpa kita mempelajari perkataannya, mempelajari hatinya, you will not receive anything. Kamu gak akan terima apa-apa. Tuhan begitu gak ngomong sama kamu. Cari, ketuk, maka pintu akan dibukakan. Minta, maka akan diberikan kepadamu. Dikatakan merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan yang jahat. Untuk menerima selain humility, selain hungerness, kelaparan, kita juga harus menjaga holiness. Ingat, tanpa kekudusan kita gak bisa terima apa-apa. Bahkan gak bisa lihat Tuhan. Gimana caranya menerima hadiah dari tangan Tuhan kalau kita gak bisa lihat Tuhannya di mana? Without holiness, tanpa kekudusan, tak seorang pun, gak ada kecuali,
nggak ada kekudusan, nggak terima apa-apa. So hari ini, sebelum kita membuat impact, we need to receive from God. Karena apa yang kita pakai untuk berdampak kepada keluarga, berdampak kepada masyarakat, berdampak kepada bangsa, kita dapat dari Tuhan. Makanya waktu engkau mau terima dari Tuhan, sikap inilah umatku yang atas namaku disebut. Pertama, humility, rendahkan diri. Dengan rasa lapar dan haus, hungerness. Dan dengan kekudusan, dengan holiness. Maka Tuhan memulihkan tanah mereka, negeri mereka. Katakan amin. Kita lanjut yang kedua, step yang kedua dari Matius 16 ayat 18. The Message tadi bilang seperti ini. Ya, terjemahan The Message. And now, sekarang I'm going to tell you who you are. Ini yang Tuhan Yesus bilang. Sekarang aku akan mendeklarkan, memberitahu siapa kamu. Ini penting banget. Setelah tadi kamu mendapatkan secret dari Tuhan, kamu bisa ngerti mengenai rahasia Mesias tadi, aku deklarkan sesuatu dalam hidup kamu, Petrus atau Simon. Dikatakan, really are, ini sesungguhnya kamu. You are Peter, a rock. Jadi Tuhan tiba-tiba declare, kamu adalah Petrus, batu karang. I'm gonna declare, aku akan bilang who you are. Siapa kamu? Kamu adalah Petrus, batu karang. This is the rock on which I will put together my church. Inilah batu karang di mana aku mendirikan gerejaku. A church so expensive. Gereja yang begitu berharga, with energy, dengan tenaga, that not even the gates of hell will be able to keep it out. Bahkan dikatakan gak ada pintu gerbang neraka, kuasa kekuatan jahat yang bisa melawan, menggagalkan gereja Tuhan. Wow. Jadi boleh dikatakan apa? Karena Petrus berani declare bahwa Yesus adalah Son of God. Dan Tuhan berkata, berdasarkan deklarasi kamu, aku akan mendeklarkan sesuatu. Ada yang pertama tadi receive, yang kedua adalah declare. Semua teriak, declare. Yes, jangan cuma terima dan ditaruh di kantong. Ini waktunya keluarkan pelurumu, perdengar kepada dunia, setiap firman yang kamu baca, setiap doa yang kamu puasakan. Ini waktunya to declare. Seperti proklamasi itu dengan keras. Walaupun belum negara yang diakui waktu itu, mereka bilang, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta mendeklarkan atas nama bangsa Indonesia. Yuk hari ini, mungkin engkau terima tapi engkau gak berani mendeklarkan. Come on. Ini waktunya untuk perkatakan firman, nyanyikan firman, sampaikan nubuatan, ingatkan nubuatan kepada dirimu. Dan saya percaya inilah yang harus kita lakukan. Sebab Tuhan katakan, karena deklarasi kamu Petrus, aku akan mendeklarkan rahasia mengenai engkau. Wow, apa yang Tuhan katakan? Tadinya dia disebut Simon. Kalau saudara baca tadi di ayat yang ke-17 dikatakan, God bless you Simon. Tapi di ayat yang ke-18 The Message bilang, you are Peter. Loh, Tuhan bukannya lupa atau pikun, tapi deklarasi membuat Simon menjadi Peter. Simon menjadi Petrus. Simon artinya ilalang, yang gampang diombang-ambingkan, gampang kena mood. Bayangin, ilalang jadi batu karang. Wow, itu mah beda banget. Ini yang disebut dengan transformasi. Yes, kalau kita membuat impact, orang harus lihat transformasi kita dulu. Yes, gua dulu ilalang. Yes, gua dulu moody. Yes, gua gampang ditiup kanan kiri. Yes, gua gampang ikut kiri kanan, pergaulan buruk, jahat. Gua gampang swing sana, swing sini. Yes, gua gampang dipolar oleh dosa. But now, karena ada deklarasi firman, karena Tuhan telah mengatakan mengenai diri saya adalah batu karang. I am Peter yang teguh. Kamu batu karang yang teguh. Ingat, kenapa kita harus declare? Karena kuping ini akan dengar setiap firman yang menjadi kokohnya fondasi setiap saudara. Dan saya percaya itulah yang Tuhan katakan.
Di atas pengakuanmu Petrus, aku mau mendirikan gerejaku. Gereja perlu declare. Declare mengenai statusnya. I know who I am. Jangan mau ditipu iblis. I know who I am. Aku tahu siapa aku karena Yesus telah menyatakan kepadaku. Saya ingat di Bilangan 14:28. Katakanlah kepada mereka, ya, demi akunya huruf besar yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku akan kulakukan kepadamu. Di Bilangan ini Tuhan mendeklar di depan Musa, di depan Yosua, di depan Kaleb, hati-hati dengan perkataan. Apa yang kamu katakan di hadapanku akan aku lakukan bagimu. Ini tahun Pei Gimel, di mana kita apa yang kita tabur tahun ini akan kita tuai tahun depan. Hati-hati dengan perkataanmu. Kalau kita berkata negatif, kita akan menuai negatif. Tapi kalau kamu perkatakan firman dan positif dan iman, kamu akan menuai mujizat, kesembuhan, keberhasilan dalam Tuhan. Katakan amin. Dan yang ketiga, tadi yang pertama receive, yang kedua declare, yang ketiga, sekarang kita baca 16 ayat 19, Matius 16:19 message, and that's not all. Bukan hanya ini, you will have complete and free access to God's kingdom. Kamu dapat akses gratis kerajaan Allah. Keys to open any and every door. Kunci master yang buka semua pintu. Gak ada halangan, no more barriers between heaven and earth. Earth and heaven. Yes on earth, yes in heaven. Ya di bumi, ya di sorga. Gak ada bedanya sorga bumi. No on earth is no in heaven. Jadi apapun yang kamu lihat di sorga, kamu bisa akses itu di kamarmu, di bisnismu, di kesehatanmu terjadi. Caranya bagaimana? Akses. Bertindak. Kunci kalau cuma di tangan gak dipakai, pintu gak akan kebuka. Percuma. Kalau mau senjata sehebat apapun, kalau cuma di tangan gak pernah dipakai. Cuman barang biasa. Hari ini kamu sudah terima apa yang revelation dari Tuhan. Pengurapan dari Tuhan. Yang kedua, kamu mulai declare. Yang ketiga, ini waktunya. Seperti Petrus harus melangkah di atas air itu. Berjalan di atas air itu. Sekarang waktunya to access. Ayo, setelah kamu receive, kamu declare, it's time to access. Ini waktu untuk masukkan kunci itu dan buka pintu itu. Ini waktu itu bertindak, bukan hanya berdoa tapi bertindak. Mulai lakukan sesuatu, mulai bertindak sesuatu, mulai mendoakan, mulai terima apa yang menjadi firman Tuhan. Dan saya percaya Wahyu 3 ayat 7-8. Saya akan selesai dengan ini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku membuka pintu bagimu yang gak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu gak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Siap terima access card itu, access key itu. Kalau kamu buka, gak ada yang bisa tutup. Mungkin kamu perlu buka apa? Kesembuhan, berkat, pintu untuk mengalami pengampunan. Buka itu, gak ada yang bisa tutup. Tapi kamu perlu juga tutup pintu-pintu dendam, pintu-pintu kutuk, pintu-pintu kanker, pintu-pintu perceraian. Tutup itu. Dan gak ada yang bisa membukanya. Dan saya percaya itulah yang kekuatan kita gak seberapa. Namun aku mau menuruti firman Tuhan. Dan engkau tidak menyangkal nama Tuhan. Wow, Pastor ingin berdoa buat saudara hari ini. Saya percaya kingdom of God gak bisa dipisahkan dari impact. Kita anak kerajaan, tapi jangan cuman bangga cuman sebagai anak raja, tapi kamu gak punya kuasa, bahkan gak punya impact. Kamu cuman nama di perangko, ada di poster, ada di KTP, anak Tuhan, orang Kristen. But you cannot do anything, kamu gak punya dampak. Ini waktunya orang-orang di marketplace perlu engkau buka akses itu. Akses keselamatan, akses kesembuhan, akses revival. 3 step untuk dominion impact. Yang pertama, kamu perlu terima dulu, receive it.
punya 3H tadi. Punya humility, hungerness, and holiness. Lalu yang berikutnya adalah declare. Declare, perkatakan, berani katakan firman. Perkatakan kembali apa yang menjadi janji Tuhan. Biar telinga kita mendengar dan iman timbul dari pendengaran. Dan yang ketiga yang terakhir, access. Melangkah yuk, lakukan. Dan saya percaya, waktu engkau berani melangkah bersama Tuhan, perkara besar dia akan lakukan. Even when I don't see it, when I don't feel it, you still working on it. Kau masih bekerja. I love the Waymaker song. Ya, izinkan aku berdoa. Tuhan, hari ini terima kasih untuk 3 steps kami berbuat dampak di marketplace, membuat dampak di keluarga, membuat dampak di bangsa ini. Ajar kami menjadi orang yang terus menerima langsung revelation from Father, pewahyuan dari Bapa. Yang kedua, Tuhan ajarkan kami untuk berani declare, tidak menutup mulut kami. Kami percaya mulut ini begitu powerful. Bahkan Yakobus bilang mulut ini bisa mengendalikan kapal yang besar, seperti kekang di mulut kuda. Kami percaya inilah waktunya kami pakai mulut kami to speak the truth. Dan yang ketiga, Tuhan ajar kami to access, melangkah dengan iman, melangkah. Dan kami percaya inilah waktunya. Pintu-pintu gerbang terbuka, berabad-abad terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, Amen.